Halo teman ngobrol, ketemu lagi sama gua Ian di Obrolin Aja. Jadi di video Obrolin Aja kali ini gua akan sedikit ngebahas soal Timnas Indonesia U23 yang kemarin baru aja berlaga di Piala Asia U23. Jadi beberapa hari ini timnas kita, timnas Indonesia U23 ini lagi banyak dibicarakan para kalangan sepak bola, para pengamat sepak bola dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Tapi mereka membicarakan timnas Indonesia kebanyakan itu dari kontroversinya. Kenapa gue bilang kontroversi? Tapi kontroversinya ini bukan dibuat oleh pemain atau dari staf pelatih, tapi yang membuat kontroversi ini adalah pengamat-pengamat sepak bola yang nggak setuju dengan cara Sintayong ngelatih timnas Indonesia. Kalau dari segi prestasi ya kita semua udah tahu timnas kita, timnas U23 khususnya prestasinya udah lumayan bagus ketimbang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini gue mau ngebahas masalah kontroversinya. Kenapa gue sedikit ngebahas kontroversinya? Ada beberapa kontroversi yang gue nggak setuju dengan para pengamat sepak bola yang mereka bilang mereka pengamat sepak bola tapi mereka nggak bisa ngelihat kemajuan timnas Indonesia. Bahkan ketika timnas sepak bola Indonesia maju di bawah kepemimpinan Sintayong, mereka bukannya mendukung malah menyinyir. Bahkan udah sampai di level penyerangan ke pribadi Sintayong, bukan menyerang, bukan mengkritik sistematis atau bukan mengkritik timnasnya, tapi menyerang ke pribadinya Sintayong. Salah satunya ada salah satu pengamat sepak bola yang lumayan terkenal, Bung Tommy Welly atau biasa kita kenal Bung Towel, itu mati-matian abis-abisan ngeritik Sintayong. Tapi belakangan ini gue lihat dia tuh udah bukan ngeritik timnasnya lagi, tapi mengkritik individual Sintayongnya. Dia bilang Sintayong tanpa pemain naturalisasi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bilang kenapa harus naturalisasi yang dipilih, kan banyak pemain-pemain lokal. Terus dia bilang kenapa harus cara ngelatihnya harus fisik dulu, kenapa nggak teknik. Masih banyak lagi yang Bung Towel kritik terhadap kepemimpinan Sintayong. Oke, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama, kenapa Sintayong memilih pemain naturalisasi? Menurut pandangan gua adalah penonton timnas sepak bola. Mau timnas kalah, mau timnas menang, gua tetap ngedukung timnas. Menurut pandangan gua, kenapa Sintayong lebih memilih pemain naturalisasi? Yang pertama, menurut pandangan gua, pemain-pemain naturalisasi yang ada di kubu timnas, khususnya di U23, menurut gua ini bukan naturalisasi. Ini cuman namanya, cuman sistemnya naturalisasi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Jadi gini, sepengetahuan gue, naturalisasi adalah orang yang tidak punya darah atau orang yang tidak punya keturunan di negara tersebut. Contoh Malaysia, Filipina, itu banyak ngambil pemain-pemain Eropa, tapi mereka tidak punya darah keturunan Malaysia atau darah keturunan Filipina. Tapi kalau Indonesia, Justin Hapner, Nathan Joe, Ivan Jenner, terus Rafael Strike, mereka punya jelas-jelas mereka punya darah keturunan Indonesia dari nenek kakeknya. Nah, mereka begitu besar ingin membela timnas Indonesia dari mereka mendapatkan pesan dari almarhum nenek kakeknya. Nah, buat gue ini bukan naturalisasi. Buat gue ini sama aja sama pemain diaspora. Sebagaimana kita tahu, pemain diaspora adalah pemain lokal yang berlaga di kancah Eropa, di klub-klub Eropa. Menurut gue ini bukan naturalisasi. Mereka pemain Indonesia berdarah keturunan Indonesia yang lahir di negara Eropa, bermain sepak bola di Eropa, dan ketika umurnya udah cukup, skillnya udah mumpuni, mereka ditawarkan untuk membela timnas. Dari sini muncullah sistem naturalisasi. Jadi kalau pemainnya, sekali lagi gue tekankan, kalau pemainnya bukan naturalisasi, pemainnya pemain Indonesia, orangnya orang Indonesia, berdarah Indonesia. Lalu kalian pasti lihat sendiri waktu terakhir Indonesia berlaga memperebutkan juara 4
Nathan Joaon itu fight abis-abisan. Kalau dia tidak punya rasa cinta terhadap Indonesia, nggak mungkin Nathan Joaon ini fight habis-habisan buat timnas kita. Yang pertama itu masalah naturalisasi. Yang kedua, kenapa Sintayong lebih memilih pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain diaspora, tidak memilih pemain-pemain lokal? Jadi kalau menurut pandangan gua, Sintayong ini punya standar level yang tinggi, bukan lagi cuman sekedar level AFF. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau cuman standar level AFF, gue yakin Sintayong nggak akan memilih pemain naturalisasi. Banyak pemain lokal kita yang mampu berlaga di AFF, tapi Sintayong ini standarnya udah bukan di AFF. Standar Sintayong ini Piala Asia, bahkan menuju ke Piala Dunia. Oleh karena itu, Sintayong melihat pemain-pemain lokal kita tidak memenuhi standar Sintayong. Kenapa? Standar Sintayong ini tinggi soalnya. Sedangkan pemain-pemain lokal kita nggak sampai standarnya. Bukan jelek, tapi mereka bagus. Tapi memang menurut pengamatan Sintayong, pemain-pemain lokal kita belum sampai standarnya buat berlaga di Piala Dunia kah, buat berlaga di AFC kah. Makanya Sintayong lebih milih pemain-pemain naturalisasi. Nah, ada beberapa pemain-pemain Indonesia yang mengatakan pemain naturalisasi dan pemain lokal itu 11-12. 11-12 dari mananya? Jelas pemain naturalisasi lebih unggul dari pemain-pemain lokal kita. Itu jelas. Orang yang baru nonton sepak bola pun pasti bakal setuju. Jelas pemain naturalisasi atau pemain diaspora itu lebih unggul kualitasnya ketimbang pemain-pemain lokal kita. Udah gitu, yang gua heran, kenapa para pengamat sepak bola ini yang nggak setuju dengan cara Sintayong, mereka mengkritik habis-habisan. Maksud gua gini, kalau kalian mau mengkritik salah satu atau apalah itu, harusnya kalian punya rasa jiwa besar juga, punya rasa lapang dada juga. Kalau memang orang ini bagus dan dibuktikan kinerjanya bagus, kenapa kalian tidak mau mengakui itu? Kan gitu logikanya. Kritik silakan mengkritik, kritik membangun, tapi jangan sampai mengkritik tapi tidak menggunakan logika. Oke lah, seandainya kemarin di Piala AFC Sintayong tidak memenuhi target, di mana targetnya lolos dari fase grup. Oke lah, silakan kalian kritik habis-habisan Sintayong. Tapi Sintayong kemarin memenuhi target, bahkan melewati target sampai di semifinal. Kenapa kalian para pengkritik tidak berlapang dada mengatakan, oh iya Sintayong ini bagus, cuma memang ada sedikit yang harus dipoles. Tapi ini malah terus-terusan menjelek-jelekan Sintayong, terus-terusan menjatuhkan pemain-pemain timnas. Ini buat gue yang nggak masuk akal aja gitu. Kenapa sih? Kenapa? Ada apa dengan Anda gitu? Kok Anda bisa mengkritik habis-habisan gitu? Sedangkan Sintayong udah membuktikan kapasitasnya. Kalau memang Anda mau bersaing di dalam hal ini, coba buktikan kapasitas Anda gitu. Jangan cuma bisa mengkritik. Kan gitu logikanya. Nah, selanjutnya yang gue lihat, kenapa Sintayong lebih memilih lebih keras di fisik? Ya karena memang kita tahu, kita sadar dari dulu sebelum eranya Sintayong, pemain-pemain kita di babak kedua di menit-menit 70 sampai 80 pemain-pemain kita tuh udah habis tenaganya. Makanya Sintayong melihat dari pengalaman yang dulu-dulu. Nah, makanya Sintayong lebih memilih membangun fisiknya dulu, membangun mentalnya, skill dan tekniknya mengikuti. Nah, terbukti waktu kita melawan Korea itu pertandingan sampai 120 menit. Sebelum di eranya Sintayong, pemain-pemain timnas Indonesia ketika masuk di menit 70, 75, 80, pemain-pemain kita tuh udah kedodoran fisiknya. Udah kedodoran, udah pada keletihan, udah pada habis. Tapi terbukti waktu kita lawan Korea kemarin di Piala AFC, pemain-pemain kita bermain Spartan, bermain mati-matian, enggak henti-hentinya berlari, tidak ada batas capek. Mereka semua masih punya stamina yang bagus.
Ini terbukti karena memang Sintayong yang gue lihat nih, Sintayong nih melihat Indonesia yang dulu di menit 70 tuh pemain-pemain kita dulu udah habis. Yang pertama itu, yang kedua, yang selanjutnya, kenapa gue cenderung mengiyakan Sintayong? Bisa dikatakan kenapa gue cenderung membela Sintayong? Ya karena gue sebagai penonton timnas sepak bola, gue lihat di eranya Sintayong, timnas kita itu jauh lebih berkembang. Nih lu catat omongan gue. Di eranya Sintayong, pemain kita, timnas Indonesia itu jauh lebih berkembang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Sebelum era Sintayong, pasti kalian penonton-penonton timnas kita, pasti kalian setuju dengan statement gue. Sebelum di eranya Sintayong, pemain-pemain timnas kita cenderung memainkan sepak bola melalui umpan-umpan panjang. Sampai di sepertiga lapangan bola di long ball ke depan, sepertiga lapangan bola di long ball ke depan. Seolah-olah seakan-akan pemain kita nggak berani pegang bola ketika melawan tim-tim besar. Tapi kalian lihat di AFC kemarin U23, melawan tim sekelas Australia, sekelas Korsel, sekelas Uzbekistan, Yordania, mereka berani memegang bola lama, memainkan bola dari kaki ke kaki, dari belakang sampai ke depan. Nah ini jadi kalau yang gue lihat di eranya Sintayong ini, sepak bola Indonesia khususnya timnas sudah lebih menghibur dari segi permainan. Kalau pribadi gue senang melihat perkembangan sepak bola Indonesia sekarang, melihat perkembangan permainan timnas Indonesia sekarang. Kalau masalah juara itu buat gue bonus. Yang penting kita lihat pemain Indonesia ini udah lebih menghibur, nggak ngebosenin. Yang fatal, ini menurut pandangan gua. Ketika dulu gua nonton sepak bola Indonesia, udahnya mainnya ngebosenin, kalah pula. Jadi ya gimana gitu kan. Tapi di eranya Sintayong sekarang, ketika mereka kalah, tapi permainannya menghibur, buat gua jadi semakin, wah oke nih, timnas sekarang memang lebih oke. Gue jadi semakin lebih ngedukung lagi gitu. Tapi ketika dulu, sebelum eranya Sintayong, udah permainannya ngebosenin, udah gitu kalah. Jadi kan agak gimana ya, gue nonton juga agak sedikit nyesel gitu. Nah jadi menurut gue, buat kalian yang masih mengkritik Sintayong, apalagi dengan kritikan-kritikan yang frontal, kritikan-kritikan yang bukan kritikan yang membangun. Nah ada satu statement lagi dari Bung Towel yang gua nggak ngerti orang ini jalan pikirannya kayak gimana. Waktu jelang lawan timnas Korea, dimana pertandingan lawan timnas Korea ini pertandingan penting, Bung Towel ini bilang gini di salah satu acara di stasiun TV. Dia bilang kalau memang Sintayong tidak mengandalkan pemain naturalisasi, Sintayong harus membuktikan lawan Korea nanti jangan ada Nathan Joaon. Loh, gimana? Kalau mau pembuktian jangan di pertandingan besar, jangan di pertandingan yang hidup atau mati. Lawan Korea kita pertandingan hidup atau mati. Ketika kita menang lawan Korea, kita masuk ke semifinal. Jangan men-challenge orang tapi di pertandingan yang penting. Kalau mau men-challenge Sintayong di pertandingan-pertandingan yang biasa, silakan Anda men-challenge Sintayong. Tapi ketika kemarin mau bertanding di pertandingan penting, Anda men-challenge Sintayong seperti itu, ya ini kan udah nggak masuk akal. Berarti memang diri Anda yang salah. Memang pemikiran Anda yang salah. Nah, harusnya sebagai pengamat sepak bola, harusnya Anda lebih membuka diri, harusnya Anda lebih membuka pikiran lagi. Kalau memang Sintayong bagus, akuilah Sintayong bagus. Kalau memang Sintayong nggak bagus, gua pun bakal mengakui Sintayong nggak bagus. Seandainya kemarin di Piala AFC, Sintayong nggak sesuai target, nggak lolos di fase grup, gua pun sama bakal bilang Sintayong kurang dalam melatih timnas. Tapi kenyataannya Sintayong lolos dari fase grup, bahkan sampai mengantarkan Indonesia di semifinal. Harusnya Anda mengakui kalau memang Sintayong bagus. Jangan cuma mengkritik, jangan cuma menggali kesalahan Sintayong. Setiap orang punya kesalahannya sendiri. Kalau Anda terus mencari kesalahan Sintayong, ya pasti Sintayong punya salah. Tapi kalau menurut gua, buat
buat sejauh ini ya memang Sintayong proper buat menjadi pelatih timnas Indonesia. Obrolin aja, pamit. Yoi.